Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Lovan Oktavia Kusuma dengan NIM 2018 1011 03 11 532 dari kelompok 14 PLK2. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan full due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa. Dengan memuat adanya yang pertama adanya pengantar, kedua ruang lingkup pemeriksaan hukum, yang ketiga asumsi-asumsi, yang keempat pembatasan, dan yang kelima hasil pemeriksaan hukum. Dari pengantar, di sini adanya bahwa laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa, di sini jenisnya adalah pemeriksaan lengkap secara menyeluruh. Due diligence jenis ini biasanya diminta apabila suatu perusahaan hendak melakukan emisi efek atau go public, ataupun melakukan akuisisi, merger, dan konsolidasi. Full due diligence merupakan pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain, yang pertama, anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya. Yang kedua, struktur pemodalan dan saham. Yang ketiga, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris. Yang keempat, perizinan dan persetujuan. Yang kelima, harta kekayaan. Yang keenam, asuransi. Yang ketujuh, tenaga kerja. Yang kedelapan, perjanjian dengan pihak ketiga. Dan yang kesembilan, perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris, serta pemegang saham. Isi ruang lingkup pemeriksaan hukum bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain, yang pertama, PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magda Liman Sugiarto nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya yang tertanggal 10 Agustus 2018. Yang kedua, bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar. Tidak ada masalah dari segi hukum. Yang pertama, struktur permodalan dan saham. Yang kedua, susunan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Yang ketiga, perizinan dan persetujuan. Yang keempat, asuransi. Yang kelima, tenaga kerja. Yang keenam, perjanjian dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir, perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris, serta pemegang saham. Kemudian asumsi-asumsinya yang berisi bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Adapun di sini pembatasannya. Yang pertama, bahwa sebagaimana letter of engagement antara firman hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor 001 letter of engagement Jayabaya nomor 3 2021 tertanggal 18 Maret 2021. Yang kedua, bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence, hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan. Yang ketiga, bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidak ada permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa. Yang keempat, bahwa dikarenakan bentuknya laporan full due diligence, maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari Atlantic Enterprise PTE Ltd agar dapat kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Dan yang terakhir, hasil pemeriksaan hukum. Yang pertama, adanya aspek korporasi. Di sini aspek korporasi ada beberapa poin antara pendirian dan perubahannya.
Antara lain perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, susunan direksi, dan komisaris. Kemudian adanya kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan hukum, adanya perizinan dan perpajakan. Dengan isinya izin penanaman modal, izin usaha, izin perpajakan, izin ketenaga kerjaan. Yang ketiga, harta kekayaan perseroan. Dan di sini yang dimaksud dari harta kekayaan perseroan adanya barang-barang bergerak, barang-barang tidak bergerak. Nah, yang keempat, adanya asuransi. Yang kelima, perjanjian kredit dan jaminan. Dan yang keenam, perkara-perkara dan penutup. Sekian dan terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.